Hai, nama saya Kenneth dari kelas 12 IPS. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai prasangka sosial atau yang biasa disebut dengan sikap prejudis. Prasangka berarti membuat keputusan yang sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awalnya istilah ini merujuk pada penilaian berdasarkan rasa seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Selanjutnya, prasangka juga diterapkan pada bidang lain selain ras. Pengertiannya sekarang menjadi sikap yang tidak masuk akal, yang tidak terpengaruh oleh alasan rasional. Menurut John E. Farley mengklasifikasikan prasangka ke dalam 3 kategori, yaitu prasangka kognitif merujuk pada apa yang dianggap benar, prasangka afektif merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai, dan yang ketiga prasangka konatif merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak. Ciri-cirinya prasangka sosial yaitu proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain, kompetisi sosial, penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu, perasaan frustasi atau scapegoating, agresi antar kelompok, dogmatisme. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber prasangka sosial. Beberapa sumber prasangkanya yaitu kompetisi, peran belajar sosial. Selanjutnya ada sudut pandang, yaitu sudut pandang individu, sudut pandang masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi prasangka sosial, yaitu yang pertama pengaruh kepribadian, pendidikan dan status, pengaruh pendidikan anak oleh orang tua, pengaruh kelompok, pengaruh politik dan ekonomi, pengaruh komunikasi, pengaruh hubungan sosial. Dan selanjutnya ada teori-teori prasangka sosial, yaitu yang pertama ada teori konflik realistik, teori belajar sosial, teori kognitif, teori atribusi, teori psikodinamika, teori kategorisasi sosial, teori perbandingan sosial, teori biologi, deprivasi relatif. Kemudian ada cara mengurangi prasangka sosial. Cara pertama yaitu bisa melakukan kontak langsung. Yang kedua, mengajarkan pada anak untuk tidak membenci. Yang ketiga, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu dewasa yang dianggap penting oleh anak dan media massa untuk membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai melalui contoh perilaku yang ditunjukkan. Dan yang terakhir, yang keempat, menyadarkan individu untuk belajar membuat perbedaan tentang individu lain. Alasan-alasan yang mendasari hukum dapat mengurangi prasangka adalah: pertama, hukum membuat diskriminasi menjadi perbuatan ilegal. Yang kedua, hukum membantu untuk menetapkan atau memantapkan norma-norma dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum mendorong konformitas terhadap perilaku yang non-diskriminatif. Yang terakhir ada dampak prasangka sosial. Prasangka sosial menurut Rawls dapat merugikan masyarakat secara dan umum dan organisasi khususnya. Hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Sekian presentasi tentang sikap prejudis dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.